Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah dalam keadaan demam, ketakutan karena habis bertemu Jibril untuk pertama kalinya dalam wujudnya yang asli. Begitu Sayyidati Khadijah membuka pintu, dilihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah pucat pasi, ketakutan, keringat membanjiri mukanya. Maka apa yang kira-kira ibu lakukan? Kalau pulang buka pintu, begitu suami datang, suami dalam keadaan pucat pasi, wajahnya lemas, pucat, terus ibu pas buka pintu, kira-kira apa yang ibu katakan sama suami? Langsung kepo ya? Kenapa Pak? Ada apa? Ada apa? Coba Pak cerita sama saya apa yang terjadi gitu ya. Orang udah ketakutan, dicecar pertanyaan tambah bingung. Untung Khadijah bukan kita. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, langsung mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Rasulullah, Khadijah bimbing Rasul, dipeluknya Rasul, dibawanya ke tempat tidur, dibaringkan. Lalu kemudian ditenangkan pikirannya. Kata Rasulullah, khasyitu, saya takut sesuatu terjadi kepada saya. Ini setelah tenang baru Rasulullah bercerita. Jadi gitu ya Bu ya. Kepada suami itu, kalau suami belum mau bercerita nggak usah ditanya. Karena suami itu beda Bu sama kita. Kalau kita apa-apa pengennya diomongin ya Bu. Ibu pergi ke pasar, cabai naik aja langsung pulang cerita nggak habis-habis. Benar? Benar. Peristiwa apa aja yang ditemukan di jalan, pulang langsung cerita, ngoceh. Tapi suami nggak begitu Bu. Jadi kalau suatu saat ibu ngelihat suami pulang dari kantor kelihatannya lemes, kelihatannya banyak masalah, terus duduk termenung begini, nggak usah ditanya ada apa Pak. Kalau ditanya ada apa Pak, biasanya suami ibu jawabnya apa? Nggak apa-apa. Rata-rata begitu. Kenapa? Karena memang dia belum mau cerita. Maka jangan dipaksa untuk cerita, apalagi dicemburui. Kok papa nggak mau cerita? Nggak percaya ya sama mama? Emang ada perempuan lain ya yang tempat papa cerita, ngelebar. Tadinya masalahnya 1 jadi 10. Khadijah tidak begitu. Setelah Nabi tenang, kemudian baru Nabi cerita. Khasyitu, kata Nabi, aku takut sesuatu terjadi pada diriku. Terus apa yang dilakukan Khadijah? 1, dia menenangkan Nabi. Allah tidak mungkin menghinakanmu. Allah tidak mungkin membuatmu celaka. Kenapa? Karena engkau orang yang paling baik. Engkau suka menolong orang-orang yang dizolimi. Engkau suka bersilaturahmi. Engkau suka membantu orang-orang miskin. Tidak mungkin Allah mencelakakan kamu. 1, ngasih support. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Kemudian yang kedua, Khadijah ngasih pengharapan. Arju, saya berharap engkau menjadi nabi yang terakhir yang dijanjikan di kitab Taurat dan Injil. Yang kedua, ngasih harapan itu. Yang ketiga, ngasih solusi. Jadi nggak cuma dengerin tapi ngasih solusi. Apa solusinya? Yaitu Sayyidati Khadijah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat Waraqah bin Naufal. Masih ingat tadi Waraqah bin Naufal siapa? Ahli Ibrani, ahli kitab Injil. Ini solusi yang tepat. Kenapa? Karena pada saat itu tradisinya adalah orang-orang apa-apa bawanya ke dukun. Mau pergi aja nanya dulu ke dukun. Ini pergi nih hari Selasa boleh enggak?
ini saya mau buka usaha ini pas enggak? Oh, ibu usahanya di air, jangan di darat, begitu kan? Itu kalau nanyanya ke dukun. Gitu. Tapi Khadijah perempuan yang cerdas. Dikala pada saat itu orang-orang selalu bertanya ke dukun, Khadijah membawa orang ke yang tepat, yaitu ke Waraqah bin Naufal. Maka dibawalah Rasulullah ke Waraqah bin Naufal. Diceritakan apa yang terjadi. Maka apa jawaban Waraqah? Hadzan namus, inilah namus yang pernah datang ke Isa, yang pernah datang ke Musa. Siapa namus? Malaikat Jibril. Dan kata dia, laitani, seandainya saya nanti masih hidup, tentu saya akan mendukungmu, tentu saya akan membelamu ketika engkau nanti terusir dari kaummu. Ketika nanti kaummu mengusir kamu, saya akan membelamu. Rasulullah kaget dong. Kenapa kaget? Karena selama ini Rasulullah itu menjadi orang yang sangat amanah, sangat terpercaya, sampai gelarnya apa, Bu? Al-Amin. Kaum Quraisy itu, orang-orang Mekah itu sangat hormat sama beliau, karena beliau memang juga keturunan dari orang yang terpercaya, orang terkemuka. Kakeknya Abdul Muthalib adalah pemimpin Quraisy, gitu kan? Dan suku Quraisy itu suku yang paling mulia. Tapi kok Waraqah bin Naufal mengatakan begini, nanti kalau saya masih hidup, saya akan yang paling terdepan membelamu ketika engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah kaget. Mereka akan mengusirku? Kenapa mereka akan mengusirku? Maka kata Waraqah, tidak ada satu orang pun yang membawa risalah sepertimu kecuali ia diusir oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dicebloskan kemana? Ke api. Nabi Yunus juga sama, dia pergi meninggalkan kaumnya karena memang kaumnya itu tidak bisa diarahkan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa nanti suatu saat engkau pun akan diintimidasi, akan diusir oleh kaummu karena mereka akan tidak senang menerima risalah ini. Maka Masya Allah, di situ peranannya Khadijah. Dan ketika Rasulullah bingung, dari mana nih aku akan menyebarkan dakwah ini, apakah mereka mau menerima dakwahku? Maka apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, dengarkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika Nabi ini bingung, ini dakwahnya ini nanti aku diterima enggak ya dakwahku ini? Padahal setelah beberapa ayat turun lagi, terutama surat Al-Mudaththir, ya Mudaththir kum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, wahai orang yang berselimut, bangun. Fa'anzir, beri peringatan, maksudnya sampaikan dakwahnya. Ini Nabi masih bingung, kalau saya sampaikan dakwahnya, apakah mereka akan menerima saya? Apakah mereka akan mengusir saya? Di situ langsung Khadijah bangun. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bentuk dukungan pertama. Maka Rasulullah mengatakan di hadis tadi, ketika Aisyah cemburu, dialah amanat bi, dia yang pertama kali beriman kepadaku. Siapa dia? Khadijah. Ketika semua orang tidak menerimaku. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat, di akhir penjelasan ini memang sulit untuk meniru Khadijah. Karena memang Khadijah itu wanita pilihan Allah, yang diciptakan Allah, yang dididik oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah. Jangan katakan, ya pantas Khadijah begitu, suaminya siapa dulu? Rasulullah, gitu kan. Bu Asiyah suaminya siapa tadi? Fir'aun. Suami ibu kan bukan Fir'aun. Kalaupun ngejengkelin, ya nggak ngejengkelin seperti Fir'aun, ya kan? Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan suaminya begini. Bu, saya gimana mau berbakti sama suami, Bu? Yang ada tiap melihat dia jengkelin abis.
Ibu juga belum tentu nggak ngejengkelin suami, gitu ya. Jadi tetap ridho kita terletak kepada ridho suami. Maka taati suami, hormati dia, layani suami dengan penuh senyuman. Kata Rasulullah, perempuan itu kalau mau masuk surga enggak mesti harus sholat sunnahnya yang rajin, enggak harus tahajud yang rajin, enggak. Cukup sholat fardu, cukup puasa fardu, cukup yang fardu-fardu dikerjakan. Setelah itu berbakti kepada suami. Hormati suamimu, taati segala perintahnya, layani dengan, kalau suami itu melihat kita, maka wajah kita itu menyenangkan hatinya, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa menapaktilasi Sayyidati Khadijah. Mau Bu? Mau. Jadi ilmu ini jangan cuma ada di otak kita untuk menambah wawasan kita, bukan, tapi untuk diamalkan. Ya Bu ya, insya